Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemodelan sistem informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Slide presentasi ini saya ambilkan dari materi slide presentasi UML Bapak Romi Satrio Wahono. Teman-teman jika ingin mengambil materi lengkapnya bisa berkunjung ke websitenya Pak Romi di www.romisatriowahono.net di bagian lecture. Di slide-slide ini saya ambilkan yang penting-penting saja yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman terapkan untuk menerapkan pemodelan sistem informasi. Namun sebelumnya, pada pertemuan pertama, saya belum menyampaikan poin-poin bahasan atau silabus dari mata kuliah ini. Ini saya tampilkan silabus sederhananya atau singkatnya. Jadi nanti kita akan membahas UML, kemudian dari UML itu kita akan detailkan satu persatu, mulai dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, object diagram, communication diagram, komponen dan deployment diagram, dan juga kita juga akan membahas pemodelan versi dahulu yaitu DFD dan IRD secara sekilas nanti. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan mengulang lagi tentang siklus pengembangan software. Hal ini dengan tujuan supaya teman-teman paham pada siklus pengembangan software di mana diperlukan pemodelan sistem informasi. Jadi di slide ini saya akan mengulang kembali penjelasan mengenai siklus pengembangan software. Pertama, user atau product owner membawa permintaan kebutuhan perubahan software atau pembuatan software baru dengan dokumen yang dinamakan system request. Dokumen ini diberikan kepada sistem analis. Oleh sistem analis kemudian membuat analisis kelayakan atau feasibility analysis dari sistem request tersebut. Dua dokumen ini dalam fase pengembangan software itu termasuk dalam fase planning, dan dokumen yang dihasilkan atau deliverable dokumen yang dihasilkan disebut dengan sistem proposal. Langkah selanjutnya adalah setelah dinyatakan layak oleh sistem analis, jadi dalam langkah kedua ini, sistem analis menentukan apakah request dari user ini layak untuk dikerjakan atau tidak. Nah, di langkah ketiga, setelah dinyatakan layak, sistem analis melakukan analisis dan desain. Dan hasilnya adalah system specification. Nah, dalam menentukan langkah 3 ini, sistem analis dibantu oleh business analis, yang mana dia ini membantu sistem analis untuk memahami proses bisnis dari software yang akan dibangun. Jadi bisnis analis ini belum tentu orang dengan latar belakang IT, tapi dia juga orang dengan latar belakang bisnis di mana software akan dikembangkan. Nah, di langkah ketiga inilah yang termasuk dalam fase analisis dan desain, dan di fase inilah fase yang sangat memerlukan skill tentang pemodelan sistem informasi. Dokumen yang dihasilkan itu disebut sebagai system specification. Bisa berupa functional specification, itu sifatnya requirement atau kebutuhan, dan juga berupa technical specification, itu semacam desain dokumen yang nanti diserahkan ke programmer. Langkah selanjutnya dalam pengembangan software adalah mengcoding itu sendiri atau dilakukan oleh programmer. Setelah dikoding kemudian dites, setelah dites diinstal. Nah, produk sebuah software itu bukan cuma kode program, tapi juga dokumentasi pengembangan dan penggunaan. Jadi sebuah software yang dibuat hanya kode program tanpa dokumen, maka itu bukan output sebuah software. Nah, fase inilah yang disebut sebagai fase implementasi software. Ya.
Nah, ini siklus lengkapnya PADI atau disingkat PADI. Siklus pengembangan software itu PADI, Planning, Analysis, Design, dan Implementation. Ada satu fase lagi di mana ini adalah fasenya fase maintenance ya, atau updating software. Siklus kembali ke nomor 1 untuk dilakukan perubahan. Nah, teman-teman, siklus pengembangan software ini saya akan mungkin ulang-ulang terus di setiap pertemuan supaya teman-teman paham di mana letak pemodelan sistem informasi diperlukan dalam siklus pengembangan software. Oke, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu evolusi paradigma analisis dan desain. Pemodelan sistem itu mengikuti paradigma-paradigma dalam analisis dan desain. Pada era pertama itu paradigmanya adalah proses oriented paradigma ya, atau diagram yang dihasilkan atau yang digunakan berbentuk flowchart. Era selanjutnya itu adalah paradigma data oriented. Diagram yang dihasilkan adalah DFD. Kemudian era yang sekarang atau object oriented itu penggabungan antara data dan proses. Nah, itu diagram yang digunakan adalah UML-nya. Kita pelajari hari ini dan seterusnya. Nah, apa itu UML? UML panjangannya ya, Unified Modeling Language. UML ini dapat digunakan untuk memodelkan semua proses dalam development lifecycle. Ini menurut pembuatnya. Dan across different implementation technology, artinya dalam teknologi yang berbeda-beda dan independen itu bisa. Tidak terpengaruh bahasa dan lain-lain. Kemudian UML ini dimaksudkan sebagai bahasa standar dalam memvisualisasikan, menspesifikasikan, mengkonstruksikan, dan mendokumentasikan artefak-artefak dalam sebuah pengembangan software atau sistem. UML juga merupakan alat komunikasi bagi tim dan semua stakeholder. Jadi maksudnya UML ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan proses sistem development dan juga digunakan untuk bahasa standar dan juga digunakan untuk alat komunikasi yang bisa dipakai oleh programmer, analis, business analyst, dan juga user. Itu niatnya ya. Pada kenyataannya pada fase planning itu masih sulit kalau pure menggunakan UML tok gitu ya. Masih perlu ada metode-metode lain atau bahasa-bahasa lain yang perlu digunakan dalam fase planning. Demikian juga pada fase coding ya. UML belum bisa secara penuh masuk dalam fase coding. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pemodelan sistem dengan UML itu nanti sangat diperlukan pada fase analisis dan desain. Oke. Ini adalah diagram-diagram pada UML 2.0. Ada banyak sekali diagram, dibagi menjadi dua golongan, yaitu structure diagram dan behavior diagram. Structure diagram meliputi kelas, objek, package, deployment, komponen, composite, structure, dan lain-lain. Behavior meliputi activity, sequence, communication, interaction overview, behavior state machine, protocol state machine, dan use case. Ya, seperti itu. Dari semua diagram-diagram ini, pada prakteknya nanti tidak semuanya perlu dibuat. Hanya beberapa poin penting saja yang perlu dibuat. Dibuat semua bagus, tapi tidak semuanya perlu dibuat. Nah, siapa yang menciptakan bahasa-bahasa dalam UML ini? Ada 3 orang ini penemunya, yaitu Boch, Jacobson, dan Rambaugh. Oke, selanjutnya ini adalah UML berdasarkan SPARC System Enterprise Architect ya. Jadi yang perlu dibuat menurut SPARC System Enterprise Architect ini untuk UML itu cukup satu display boundary system atau tunjukkan atau tampilkan batasan antara sistem dan fungsi-fungsi utamanya dengan menggunakan use case dan aktor. Nah, yang pertama yang perlu dibuat adalah use case dan aktor untuk menggambarkan batasan antara aktor dan sistem serta fungsi-fungsi utama dari sebuah software.
Selanjutnya, modelkan organisasi bisnis proses dengan activity diagram, memodelkan prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasikan use case dengan sequence diagram. Artinya setiap satu use case idealnya minimal dibuat satu sequence, bisa lebih. Ya, satu use case bisa dibuat lebih dari satu sequence. Selanjutnya, gambarkan struktur statik dengan menggunakan kelas diagram. Jadi struktur statik itu maksudnya data ya dan metodenya. Yang kelima, implementasikan arsitekturnya atau gambarkan arsitektur implementasinya dengan deployment diagram. Jadi menurut SPARK System Enterprise Architect itu hanya ada 5 diagram yang perlu dibuat. Yang pertama adalah use case, kedua adalah activity diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat class diagram, dan yang kelima adalah deployment diagram. Selanjutnya menurut Kendall. Jadi ini disampaikan beberapa pendapat ahli ataupun pendapat institusi ya. Yang kedua ini menurut Kendall. Pertama yang perlu dibuat adalah use case diagram untuk menggambarkan bagaimana sistem digunakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah gambarkan activity diagram untuk mengilustrasikan activity flowchart. Kemudian gambarkan dengan sequence diagram yang mana ini menunjukkan aktivitas dan hubungan antar kelas. Ya. Kemudian kelas diagram menunjukkan kelas dan hubungan-hubungannya dan metode-metodenya. Yang kelima state diagram. Ya, ini menunjukkan transition state. Nah, cuman menurut Bapak Romi Satriawahono, state diagram ini sebenarnya untuk sistem yang sifatnya bisnis proses itu tidak cocok ya. Ini cocoknya untuk sistem yang sifatnya berhubungan dengan mesin, gitu, menurut Pak Romi. Secara ilustratif diagram, Kendall tadi bisa digambarkan seperti ini. Use case diagram, activity, skenario, use case, class diagram, communication diagram, dan state chart. Seperti itu. Nah, ini Pak Romi menggambarkan secara simple, yaitu sekaligus menghubungkan antara fase analisis dan fase desain. Nah, dalam fase analisis itu pertama kita mengidentifikasikan proses bisnis dengan apa? Dengan use case diagram. Ya, kemudian langkah kedua dalam analisis adalah memodelkan proses bisnis dengan activity diagram atau BPMN, Business Process Modeling Method. Jadi BPMN ini di luar UML ya. Jadi kalau dengan UML itu activity diagram. Kalau tanpa UML atau di luar bahasa UML kita bisa menggunakan BPMN. Kemudian langkah ketiga dalam analisis adalah merealisasikan bisnis proses dengan sequence diagram. Nah, ini terdiri dari 3 hal, boundary, control, dan entity. Boundary ini nanti dalam fase desain akan menjadi user interface. Jadi boundary ini maksudnya batas antara sistem dan manusia ya. Makanya jadinya nanti dalam desain adalah user interface desain. Kemudian control ini dalam fase desain akan menjadi class diagram. Jadi control ini mewakili class diagram. Kemudian entity ini dalam desain nanti menjadi data model. Ya, entity ini data-data di dalam database dan operasinya. Kemudian satu hal lagi, langkah dalam sistem desain adalah memodelkan deployment diagram. Jadi kalau menurut Pak Romi yang perlu dibuat dengan bahasa UML dalam analisis dan desain, yang pertama adalah use case, yang kedua adalah activity diagram, yang ketiga adalah sequence diagram, ya, yang keempat adalah class diagram, kemudian user interface, data model, dan deployment diagram. Seperti itu. Nah, ini adalah application development governance. Maksudnya gini, kalau tadi kita menjelaskan software development lifecycle terdiri dari 4 fase, planning, analisis, design, dan implementation.
Nah, masing-masing itu ada dokumentasinya atau ada deliverable-nya gitu ya. Contohnya di fase planning ya. Pertama ada identifying business value. Dengan apa? Dengan change request atau software request atau system request. Kemudian dilakukan visibility analysis oleh sistem analis, menghasilkan use case point, project size estimation, dan lain-lain. Ini untuk menentukan ini request ini layak lanjut atau enggak. Maka disebut sebagai sistem atau software proposal. Nah, dalam fase analisis itu pertama adalah business process identification dengan apa? Use case diagram. Kemudian business process modeling dengan apa? BPMN. Kemudian business process realization dengan apa? Dengan sequence diagram. Requirement gathering non-functional requirement. Ini di luar UML. Fase selanjutnya desain, itu program desain meliputi class diagram, deployment diagram, dan user interface diagram. User interface design. Data modelnya, konseptual data diagram, logical, physical data model. Nah, di fase implementasi, software construction atau programming, testing, software documentation, user documentation, installation, technical installation, change management, new software. Nah, ini semua adalah standar yang perlu ada dalam satu proses development life cycle. Oke. Demikian materi dari saya. Nanti di EduLearning, selain saya upload materi ini, saya juga mengupload tugas untuk tugas pertama ya. Tugas pertamanya itu adalah untuk membuat use case dari studi kasus yang saya berikan. Saya juga ambil dari materinya Pak Romi, yaitu studi kasus sistem ATM. Ya, teman-teman kan sudah familiar tuh dengan pengoperasian ATM, apa saja fungsinya, apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, nanti ada studi kasus sistem ATM, tolong teman-teman gambarkan use case-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang protes ya. Kan belum diajarkan bagaimana cara bikin use case. Ya, betul. Belum diajarkan. Nah, teman-teman silakan bisa browsing di internet. Cara bikin use case itu gimana sih? Nggak harus pakai software. Terserah pakai caranya pakai apa. Yang penting nanti teman-teman mencoba membuat use case dari sistem ATM. Waktunya 2 minggu, karena kelas dibuka selama 2 minggu, silahkan diupload di EduLearning. Demikian dari saya untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.